Halo semua, hari ini saya mau share macam mana saya setting OBS untuk live streaming. Lama sudah orang tanya saya nih pasal nih, hari ini baru terbuat. Tuh hari saya sudah share budget streaming PC build idea, kalau kamu tengok di sini, yang video saya yang lalu. Jadi hari ini saya mau share pasal macam mana setting OBS untuk live streaming. Saya percaya semua orang tahu tuh kalau mau live streaming, free software yang paling famous yang semua orang pakai adalah nih, Open Broadcasting Software, OBS. Oke, lepas sudah download dan install, sini tidak perlulah saya tunjuk sebab senang saja. Sudah create source dan scene. Sekarang nih saya tengah recording juga untuk buat video ini, jadi saya bagi tengok kita di sini lah kan. Lepas sudah create scenes dan source di sini kan, lepas tu masuk dalam setting. Oke, setting di sini. Kalau untuk streaming kita terus pilih yang inilah. Oke, sini senang saja. Kalau mau stream di YouTube, pilih YouTube. Kalau mau stream di Twitch, pilih Twitch. Ada pilihan tuh di sini, Twitch, YouTube. Untuk video ini saya akan tunjuk setting untuk live stream di YouTube. Saya prefer YouTube sebab YouTube boleh 2K dan 4K live streaming. Saya biasa pakai 2K kalau live streaming. Saya biasa stream di channel sini, gameplay yang kamu nampak sekarang nih. Kalau kamu tengok sini, biasa saya stream in 2K 60 fps. Oke, untuk service ini, untuk service dia ada dua tuh, satu YouTube HLS dan YouTube RTMPS. Oke, ini dua-dua nih lebih kurang saja. Cuma yang RTMPS nih dia lama punya, HLS dia baru. Pilih mana-mana pun oke nih, tidak kisah. Sebab dari pengalaman saya sendiri, pakai mana-mana sama saja kalau streaming in 2K. Kalau streaming in 1080p dan ke bawah, pakai RTMPS. Mungkin lebih baik sebab kalau RTMPS dia low latency. Tapi sebenarnya kalau kita tengok setting YouTube pun dia ada sini tuh. Dia ada setting juga sini, normal, low atau ultra low latency lah. Tapi kalau pakai 2K atau 4K tulis saya cakap tadi, dia tidak support yang ini. Jadi no matter saya pakai HLS atau RTMPS pun sama saja. Oke, untuk server sini kalau sudah pilih YouTube boleh pilih inilah primary YouTube ingest server. Ataupun kalau pilih RTMPS dia ada inilah. Sama ada pilih ini atau ini, mana-mana lah sama saja. Lepas sudah buat tuh terus masuk stream key. Yang ini optional untuk saya lah. Sebenarnya recommended dia bilang kalau kita pakai satu channel saja, connect lagi baik lah. Tapi saya pakai dua channel. Saya ada ini channel dengan yang Nanta Gaming punya channel kan. Saya ada dua channel. Jadi saya biasa pakai stream key saja. Untuk stream key advanced bilang kalau untuk stream key ini, mana mau dapat stream key kita dapat dari sini lah. Kita mau setting dari sini. Tuh kita boleh copy dia. Lepas tuh paste dia di sini. Copy paste lah, senang. Stream key mesti match, oke. Lepas tu siap. Ini jangan kacau lah, ini tidak perlu. Ini tidak perlu kita tengok yang di sini saja. Oke, lepas tu klik output. Sini yang paling penting. Ini tab streaming. Kalau dia tidak keluar begini, kamu pilih advance. Biasa dia simple dan advance tuh. Pilih advance baru dia akan keluar macam ni lah. So, kita bukan recording, kita streaming. Kita cakap pasal streaming. Untuk streaming kan ini sini yang paling penting tuh. Oke, untuk encoder, sekarang saya tengah recording jadi saya tidak dapat pilih lah. Tapi sini dia ada dua nih, satu Nvidia NVENC dengan H264 saja. Itu untuk AMD. Kalau pakai Nvidia graphic card, pilih yang ini. NVENC H264 new. Kalau kamu pakai AMD, pilih H264. Oke. Untuk rescale output ini biar saja. Ini lebih baik jangan kacau dulu. Nah, nanti kita cakap ini di tab yang seterusnya. Oke, kita masuk rate control. Untuk rate control, pilih CBR. CBR ni maksud dia constant bitrate. Means dia punya bitrate tu constant. Bila kita pilih bitrate sini kan, at least dia kasih constant lah. Tapi ini bergantung dengan internet speed kita juga. Pilih CBR supaya itu bitrate stabil. Supaya quality gameplay kita tuh cantik. Oke, untuk bitrate ini pun salah satu yang penting. Ini bitrate kan dia bergantung dengan resolution dan internet speed kita. Semua info pasal bitrate ada YouTube bagi. Apa yang sesuai kalau kita mau stream in 1080p, 4K, 2K, apa bitrate yang sesuai. Kita boleh tengok sini kalau kita mau stream in 4K 60 fps, dia punya bitrate yang kita perlu, dia punya range dalam 20K sampai 51K kbps. 2K 9000, 18000 dan seterusnya kita boleh tengok di sini. Oke, kita ambil contoh lah kalau kita mau stream in 1080p 60 fps, bitrate yang kita perlu dalam around 4.5K sampai 9000. Tapi sebenarnya kalau itu bitrate lebih tinggi itu lebih bagus kalau mau quality gambar tuh cantik. Kalau kita kasih lebih dia pergi 10K ke 13K, 15K pun boleh juga nih.
Kalau yang tidak paham, dia cakap sini bitrate tapi kbps. Maksud di sini kan, ini bitrate memang dia masuk di sini lah. Kita kasih sesuai dengan di sini bitrate. Tapi ini bitrate nih dia ada kaitan dengan internet speed. 1000 kbps dalam 1 mbps. Sebenarnya 1024 kbps sama dengan 1 mbps. Oke, ini kbps nih dia bukan download speed, oke? Dia upload speed. Itu yang kita kena ingat. Kalau contoh kamu ada internet yang download speed dia sampai 50 ke 100 mbps pun kan, kita kena cek berapa kita punya upload, bukan download. Kalau untuk streaming, upload speed yang paling penting, bukan download speed, oke? Jadi kita mesti tahu sebelum kita mau stream, kita mesti tahu kalau kita sudah ada gaming PC yang memang boleh streaming kan, yang perlu kita tengok itu kita punya internet speed. Kalau dia cakap sini 4.5K to 9K kbps kan means dia dalam around 3 to 4 mbps upload speed. Macam yang saya cakap tadi, lebih tinggi lagi bagus lah. Tapi kalau internet speed yang kena pakai itu dia ngam-ngam dengan yang ini, jadi pakai yang mana yang paling tinggi. Kalau mau live streaming jangan pakai broadband atau wifi. Broadband atau wifi dia punya internet upload speed dia pandai naik turun. Kalau boleh pakai LAN cable. Pakai internet cable directly sambung masuk di PC. Oke? Pakai kabel live streaming lebih stabil tuh, dia punya connection lebih stabil. Oke, sini sudah kan. Oke, untuk ini keyframe interval. Maksud keyframe adalah paling senang lah setiap still image dalam video. Jadi kalau live stream makin tinggi ini value, makin cantik quality itu video. Tapi kenapa 2 saja? Kenapa di sini 2 saya letak? Sebab makin tinggi itu keyframe value, makin tinggi penggunaan hardware resources. Makin berat. Jadi bukan alang-alang tuh. Kebanyakan streamer, kebanyakan semua yang memang biasa streaming kan, memang kalau set keyframe interval kepada 2 cukup sudah untuk balance performance dan quality. Oke, 2 cukup. Ini untuk streaming. Oke, untuk preset. Sini preset kita pilih antara max quality atau quality. Kalau pakai budget graphic card, pilih quality. Kalau pakai high-end graphic card, pilih max quality. Tapi high-end pun dia boleh tukar-tukar juga antara ini 2 lah. Tapi kena rekomen ini 2 saja. Supaya quality gambar streaming kita tuh tinggi, cantik. Ini profile, pakai budget kah, pakai high-end, pilih high. Ini supaya bila streaming OBS dia kena prioritize. Supaya diutamakan lah ini software. Oke, untuk look ahead saya uncheck sebab bila saya pakai ini kan itu stream quality dia pandai tidak cantik, dia pandai pecah, terutama game yang banyak pergerakan pantas sebab dia dynamic B-frame. Ini saya rekomen jangan tick lah, jangan pakai. Ini look ahead dia berkait rapat dengan max B-frame. Oke, seterusnya Psycho Visual Tuning. Ini saya pakai sebab kalau kita tengok apa dia cakap sini, enable encoder setting that optimize the use of bitrate for increased perceived visual quality, especially in situation with high motion. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau main FPS game, adventure game atau apa-apa high motion game kan, mesti mau pakai ini. Kita mesti mau pakai ini. Tick yang ini supaya gambar tidak pecah. Dia cakap sini dia optimize to bitrate. Apa bitrate yang kita set sini kan dia optimize. Untuk GPU memang set kosong, kecuali kamu pakai dual GPU. Kosong untuk single GPU. Kalau pakai dual graphic card boleh letak nombor selain kosong. Oke, untuk max V-frame ini dia lebih kurang sama dengan key interval. Jadi letak 2 sama dengan value keyframe interval. Oke, lepas sudah set sini jangan lupa klik apply dan oke. Lepas itu audio, masuk audio. Sampai di sini untuk sample rate pilih yang paling tinggi. Mana yang kena support paling tinggi pilih yang itu. Channel stereo, oke. Lepas itu untuk desktop audio kalau tidak tahu apa driver yang kena pakai pilih default saja pun boleh. Lepas itu sini pun kena pilih lah mana-mana yang kamu pakai, pilih di sini, oke. Lepas itu klik OK dan apply. Oke, yang terakhir ini video. Itulah kenapa tadi kita tidak set itu rescale output sebab itu resolution kita set di sini. Oke, untuk base resolution set ikut monitor sama dengan monitor resolution. Untuk output resolution ini bergantung dengan apa resolution yang kita mau bila kita streaming. Kalau contoh kita punya monitor 2K tapi kita mau streaming in 1080p, pilih 1080p sini. Mau pilih yang lebih rendah, pilih yang lebih rendah. Oke, untuk downscale filter yang ini kalau lens cost, tidak tahu macam mana sebut lens cost. Kalau pakai high end graphic card pakai lens cost. Kalau pakai budget graphic card pakai B-Cubic. Ada tuh satu B-Cubic. Saya tidak boleh klik sini sebab saya tengah recording. Dia ada B-Cubic. Pilih yang itulah, antara itu 2 saja, yang lain jangan pilih.
Untuk common FPS value, pilih 60 pun oke. Sebab bila kita live streaming kan 30 atau 60 FPS tuh dia kena setting daripada YouTube masa buat stream key. Kita boleh tengok sini kalau saya buat baru create new stream key, ada pilihan di sini. Contoh saya pilih mana-mana lah, default kah, HLS kah. Kalau saya tick yang ini, dia ada ini. Kita boleh pilih apa resolution yang kita mau. Ini penting nih, pilih apa resolution yang kita mau. Lepas tu turn on 60 fps. Means bila kita on yang ini kan, macam ini gameplay kan, terus kita nampak macam ni. Dia ada option untuk tengok 60 fps. Okay, so itulah saya cakap tadi, kena set dari YouTube. Kalau kita set sini 60 dia macam berat, kasih turun dia. Reduce dia guna 30 fps. Supaya itu graphic card punya penggunaan dia turun sedikit. Ini bergantung dengan apa graphic card lah. Oke, advance tidak payah kacau. Ini biar saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di bawah. Mungkin pasal ini ataupun pasal yang lain. Saya akan try tolong kamu jawab. Oke? Alright, saya rasa itu saja. Jumpa lagi. Bye.